Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rian di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Bagaimana kabar kalian para pecinta film berbalas dendaman? Sebaiknya kalian bersiap-siap dengan posisi senyaman mungkin, karena kali ini saya akan membahas alur cerita film yang dari awal sampai akhir akan dipenuhi aksi menegangkan yang pastinya akan membuat kalian ikut tegang, berjudul Ballerina. Film ini bercerita tentang aksi balas dendam mematikan seorang wanita yang menjadi yatim piatu akibat ulah sekelompok kultus aneh. Dengan memanfaatkan kemampuan membunuh di atas rata-rata yang ia dapat dari sebuah yayasan spesialis pencabut nyawa yang menghasilkan agen dengan skill berdamage tinggi. Alright, daripada kebanyakan ngomong, kita langsung saja ke videonya. Dan seperti tradisi para penonton baik budiman, jika kalian suka channel ini, langsung subscribe aja tanpa ragu agar kalian selalu mendapatkan update alur film terbaru dari channel ini. Kalau sudah, begini ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang tiba-tiba muncul dari dalam air untuk menjalankan aksi mereka dalam menjalankan tugas penyergapan seorang pria bernama Xavier. Dalam aksi itu, Xavier dengan keahliannya tampak memberi perlawanan yang sengit kepada para orang suruhan tersebut. Sadar akan keselamatan putrinya, Xavier pun segera mengamankan putri kesayangannya itu sampai akhirnya. Setelah Xavier berhasil diringkus, muncullah seorang pria tua bernama Chancellor, yaitu seorang pemimpin sebuah kultus yang masih lestari selama berabad-abad. Dan ternyata kedatangan Chancellor yang tak lain adalah mertua dari Xavier hanya untuk mengungkapkan kekesalannya kepada sang menantu yang telah memilih keluar dari kultus dan membawa cucunya yang akan dijadikannya sebagai penerus kepemimpinan kultus setelah kematian putrinya, istri Xavier. Merasa Xavier enggan menyerahkan putrinya, Chancellor pun memberikan sepucuk senjata dan memberikan pilihan, bunuh diri, anaknya hidup, atau menembak Chancellor, tapi Xavier dan putrinya mati. Saat itu, Xavier pun memilih untuk bunuh diri guys. Tapi tiba-tiba aksi F saat itu akhirnya membuat keadaan menjadi kacau dan hampir merenggut nyawa Xavier andai F tidak sigap. Dengan sisa tenaga yang Xavier miliki, ia pun berhasil selamat dari Chancellor dan anak buahnya. Sayangnya, luka tembak yang dialami Xavier membuatnya harus meninggalkan putri cantiknya untuk pergi selamanya. Peristiwa itu pun membuat luka yang dalam bagi Eve, dan saat itulah benih dendam kesumat tumbuh di dalam hati Eve. Kemudian, scene memperlihatkan seorang pria menemui F yang sudah berada di polsek setempat. Tampak pria tersebut kenal betul dengan almarhum ayah dari F. Terlihat saat pria itu berkata kalau ayahnya adalah seorang yang baik. Seperti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh F, pria itu pun menawarkan F sebuah tempat yang dapat membantunya dalam melampiaskan amarahnya kelak. Dan F terlihat menerima tawaran itu. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat yang dimaksud. Tampak pemimpin yayasan itu sangat prihatin mendengar apa yang sudah dialami oleh anak sekecil itu. Dan ia pun memutuskan untuk menerima Eve menjadi salah satu muridnya sebagai penari balet. Tapi bukan sembarang balet guys. Setelah sesi interview selesai, pria tua itu terlihat bahagia mendengar kabar diterimanya F di tempat yang disebut Ruska Roma itu. Dia kemudian memberikan sebuah koin emas kepada F sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Dan perlu diketahui guys, kalau Ruska Roma adalah sebuah tempat di mana para pembunuh mematikan dibentuk.
Ketika kamu adalah seorang yang memiliki masa kelam yang gelap dan tak terlupakan, memilih tempat ini adalah suatu keputusan yang benar. Suatu saat nanti, layaknya seperti koin ini, kamu hanya akan memiliki dua sisi, melindungi atau membunuh, ungkap juru taktis Ruskaroma itu. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, F pun kini sudah bertumbuh dewasa. Perjalanan F dalam misi balas dendamnya ternyata tidak semudah yang ia kira. F harus melewati tahap demi tahap yang sulit, tapi semua itu tidak mengendurkan semangatnya untuk mencapai tujuannya. Terlihat dari kegigihannya serta keseriusannya dalam menjalani semua ujian. Lalu satu malam di dalam kamar, terdengar kabar kalau sang pembunuh legendaris yaitu John Wick, siapa lagi yang tidak kenal John Wick, yang ternyata adalah salah satu orang terbaik Ruskaroma, sedang menemui pemimpin mereka. Terlihat di sebuah ruangan, John Wick sedang menghadap pemimpin untuk mendapatkan tiket kembali. Usai berurusan dengan pemimpin Ruskaroma, F pun segera menemui John Wick dan meminta saran dari sang legenda tentang apa selanjutnya yang harus ia lakukan untuk memulai semua. Berniat ingin menjadi seperti seorang John Wick. John Wick berkata keputusan ada di tangan F, tapi ia memberi saran agar keluar sebelum ia menyesal dengan keputusannya. Setelah terpilih menjadi seorang Ruskaroma, akhirnya F pun mendapatkan tugas pertamanya, yaitu melindungi anak seorang klien yang disebut sedang diincar oleh pesaing bisnisnya. Target pertama F kali ini berada di sebuah pub. Terlihat F sudah melihat target yang ternyata adalah seorang wanita cantik. Dan saat dalam pengawasannya, terlihatlah beberapa pria berjas hitam berusaha mendekati target, dan F pun segera beraksi. Ia kemudian memperlihatkan tariannya kepada para pria itu. Tampak F menari dengan gesit di setiap sudut ruangan yang membuat para bajingan itu tersungkur. Bahkan pemimpin pengacau itu pun tak luput dari kegesitan sang Ruskaroma. Cantik-cantik mematikan, guys. Atas prestasi pertamanya, F akhirnya mendapat tanda pengakuan resmi sebagai Ruskaroma. Lalu beberapa waktu kemudian, terlihat F baru saja menerima transferan usai berhasil melenyapkan target. Ia kemudian terlihat tergesa-gesa keluar dari tempat itu, dan tiba-tiba ternyata misi belum selesai, guys. F harus kembali menghadapi seorang pria yang akhirnya menjadi petunjuk bagi F setelah melihat tanda di tangan pria tersebut yang sama seperti sebuah tanda pada orang yang membunuh ayahnya. Tanpa pikir panjang, F pun segera membawa tangan orang itu dan mempertanyakan tanda itu kepada pemimpin Ruskaroma. Menanggapi hal itu, pemimpin pun mengingatkan F agar tidak mencampuri urusan mereka, dan itu adalah aturan yang berlaku di Ruskaroma. Pemimpin berkata kalau ia tak mau siapapun melanggar aturan yang sudah ia tetapkan, lalu menyarankan F agar tidak berusaha mengejar mereka. Tak gentar dengan ancaman sang pemimpin, F pun pergi ke sebuah hotel yang ia yakini sebagai tempat ia akan menemui orang yang bersedia memberikan petunjuk tentang siapa pembunuh ayahnya. Dan ternyata orang yang dia maksud adalah sahabat ayahnya yang dulu pernah menolongnya. Setelah tahu maksud kedatangan F, pria itu menyarankan untuk tidak melakukan hal nekat tersebut, mengingat mereka bukan organisasi yang lemah. Tapi karena F siap menerima segala konsekuensinya, si pria pun menjelaskan kalau organisasi ini adalah kultus yang dipimpin oleh seorang kanselor diktator yang lokasinya tidak diketahuinya. Ia lalu memberitahu kalau saat ini salah satu orangnya sedang menginap di hotel ini. Lalu kemudian meminta resepsionis untuk memberikan informasi tentang orang yang menginap di sebuah kamar di hotel itu.
Hard copy, please. Tak menunggu waktu lama, F pun segera bergerak dan saat akan check-in terlihat beberapa orang mencurigakan sedang memantau pergerakan setiap orang yang masuk ke hotel termasuk F. Sementara di tempat lain, seorang sniper sudah bersiap memantau setiap gerakan target termasuk F. Dark hair. Lalu saat F berhasil masuk ke dalam kamar target, betapa kagetnya ia setelah melihat seorang gadis kecil yang berada di kamar itu. Setelah sempat berbincang, tiba-tiba Daniel Pine muncul sembari mengacungkan senjatanya ke arah F. Namun, setelah F menjelaskan maksud kedatangannya hanya untuk mencari pelaku pembunuh ayahnya, Pine pun menurunkan senjatanya. Sniper yang masih memantau kemudian terlihat menginformasikan kepada wanita di lobi kalau mereka hanya ngobrol. Mendengar itu, wanita bernama Hana itu pun segera menghubungi seseorang untuk menaikkan harga kontrak 2 kali lipat untuk nyawa Pine, yang membuat para pembunuh bayaran tertarik dan mulai beraksi. Dan baru saja Pine memberitahu Eve kalau orang-orang di luar adalah orang yang dicarinya, tiba-tiba Pine dan Eve terlihat melakukan perlawanan yang sengit atas serangan mendadak itu, sampai Eve hampir menjadi korban peluru Pine. Dan setelah merasa aman, Pine terlihat meminta Eve untuk membantunya untuk menyelamatkan putrinya. Awalnya Eve menolak, tapi setelah Pine berjanji akan memberitahu semua tentang informasi orang yang dicari oleh Eve, ia pun akhirnya menerima tawaran itu. Dan akhirnya F pun berhasil membawa gadis kecil itu yang kemudian disusul oleh Pine. Tapi belum sempat meninggalkan tempat itu, tiba-tiba lalu scene memperlihatkan Hana sedang mengkonfirmasi kepada Chancellor atas keberhasilan mereka meringkus Pine dan menyerahkan F ke pihak keamanan hotel untuk dieksekusi bersama para pembunuh bayaran lainnya. Setelah Danru memeriksa ketiga orang itu, termasuk F, Danru memutuskan untuk mengeksekusi 2 pembunuh bayaran saja karena F mengaku tidak membunuh siapapun. Usaha F tidak berhenti, guys. Kali ini F pergi ke sebuah penjual senjata ilegal berharap mendapatkan informasi tentang pemilik tanda yang masih tetap dalam buruannya. F berjanji akan belanja jika ia mendapat informasi yang dia inginkan. Karena sedari pagi dagangannya belum ada pembelinya, Bang Botak pun menyetujui permintaan F. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia yang isinya senjata melulu, guys. Dan dengan ilmu marketing properti yang pernah dimilikinya, ia terlihat memamerkan senjata-senjata andalannya. Tapi tiba-tiba serangan membabi buta yang mereka dapatkan membuat F kembali harus mengeluarkan skill damage tingkat dewanya dengan menghajar satu persatu orang yang tidak tahu suruhan siapa itu. Dan bukan F namanya kalau tidak bisa mengendalikan suasana. F akhirnya berhasil membabat habis dengan kejam para cecunguk itu. Setelah kondisi sudah aman kondusif, Bang Botak kemudian memenuhi janjinya. Ia terlihat memberitahu F lokasi tempat orang yang dimaksud sembari memberi F bonus sebuah mobil mati pajak. Tanpa menunggu lama, F pun langsung OTW ke lokasi. Dan sesampainya di sana, terlihat Amir Khan sedang memantau pergerakan F dari kejauhan. Dan saat itu juga, F mendapat peringatan dari pemimpin Ruska Roma karena sudah melanggar peraturannya. F pun memulai pencariannya dari sebuah kafe yang terlihat tidak asing baginya.
Setelah memesan segelas kopi, pandangan F teralih ke seorang pria mencurigakan yang tampak akan memasuki kafe itu. Dan tiba-tiba lagi-lagi F kembali harus menari indah untuk menghibur kita semua dengan keahlian mematikannya. Dan tak perlu waktu lama, F pun berhasil melumpuhkan pria aneh itu. Tak hanya pria tadi, penjaga kafe pun ternyata masih satu komplotan dengan orang yang menyerang F tadi, guys. Dan yang lebih mengherankan lagi, tak hanya si pria aneh dan penjaga kafe, ternyata semua warga di tempat itu adalah merupakan satu komplotan di bawah kepemimpinan Counselor yang menjadi target utama F. Setelah berhasil membereskan orang-orang di kafe, tampak Amir Khan yang masih memantau dari kejauhan memberitahu Counselor kalau F masih keluyuran. Mendengar itu, Counselor pun meminta agar toa di kampung itu diaktifkan. Selalu ia memerintahkan seluruh warga kampung, bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, dan semua-muanya untuk turun dan segera menghabisi F. Dan benar saja, setiap sudut kampung tampak F harus menghadapi para warga. Tentu hal itu membuat F kewalahan dan berhasil diringkus. Scene kemudian memperlihatkan Counselor yang terlihat menemui gadis kecil yang ternyata adalah cucunya, dan Pine adalah anak Counselor sendiri. Alasan Counselor sendiri memburu anaknya adalah hanya karena tak terima dengan niat Pine yang berniat keluar dari sekte itu. Dan saat sedang asik ngobrol dengan cucunya, tiba-tiba Hana pun muncul. Scene kemudian memperlihatkan F yang tersadar sudah berada di sebuah ruangan bersama Counselor dan anak buahnya. Dalam percakapan mereka, tampak Counselor bertanya tentang tujuan F ikut campur dalam urusan mereka. Counselor juga menjelaskan kalau alasannya menangkap Pine tak lain hanya menjaga adat istiadat kultus mereka tetap terjaga dan tetap di tempat ini sebagai keluarga. Lalu F pun menjawab dengan menjelaskan maksud keikut campurannya dalam semua peristiwa ini. Dan akhirnya Counselor pun sadar kalau F adalah cucunya yang lama menghilang. Beberapa waktu kemudian, Counselor menemui Hana dan memberitahu Hana kalau F adalah adik kandungnya. Counselor kemudian berkata kalau tujuan F tak lain hanya untuk membunuh Counselor. Tapi belum membeberkan semua, tiba-tiba ternyata F berhasil lepas dari pengawasan yang membuat aksi tembak-menembak terjadi di tempat itu. Dan F pun berhasil keluar dari tempat itu. Hana yang tak mau kehilangan F pun segera mengejar F. Hingga akhirnya F dan Hana harus adu mekanik sampai akhirnya F terkaget mendengar pengakuan Hana yang menyebut dirinya adalah kakak kandungnya. Dalam percakapan mereka terdengar Hana masih memegang teguh adat istiadat mereka, sementara F terlihat mendukung keputusan ayahnya. Saat dua kakak beradik reuni di dalam rumah, di luar rumah tampak anak buah Counselor masih menunggu perintah dari sang pemimpin. Saat salah satu anak buahnya melaporkan situasi terkini di TKP, Counselor akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi F dan Hana. Dengan berat hati, mereka akhirnya berhasil meledakkan rumah itu yang membuat Hana sekarat dan mengungkapkan kerinduannya kepada adiknya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Atas peristiwa itu, dendam dan amarah F pun semakin membara. Hanya dengan sebilah pedang, F berhasil menghabisi anak buah Counselor.
Setelah mengetahui Eve masih hidup, Chancellor pun mengancam Ruska Roma. Ia akan menabuk genderang perang jika anak buahnya Eve tidak segera diselesaikan. Mendengar itu, Ruska Roma yang sudah berjanji tidak akan berperang dengan Chancellor pun memutuskan untuk mengirim salah satu pembunuh legendarisnya untuk menghabisi Eve. Dan saat juru taktis mencoba mengubah keputusan pemimpin itu, sang pemimpin berkata kalau ini bukan keputusannya, tapi keputusan Eve. Lalu Shane memperlihatkan sosok orang kiriman Ruska Roma yang ternyata adalah John Wick. Setelah Chancellor mengetahui kedatangan John Wick, sesuai permintaan pemimpin Ruska Roma, ia kemudian memerintahkan semua warganya untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Karena kali ini adalah urusan Ruska Roma dan anak buahnya yang telah melanggar aturan. Dan akhirnya Eve pun bertemu dengan John Wick. Dan ia memulai dengan meminta Eve untuk keluar dari sini. Dan ia akan hidup. Tapi tidak semudah itu guys. Sesuai harapan netizen, Eve menolak saran John Wick dan memilih untuk bertarung. Dalam pertarungan itu terlihat John Wick kerap memperingatkan Eve untuk menghentikan semuanya. Namun Eve kekeh dan masih tetap dalam pendiriannya. Sampai akhirnya Eve berada dalam posisi skakmat. Berharap belas kasih John Wick, Eve kemudian menjelaskan tujuannya atas semua kejadian ini hanya untuk membalas kematian ayahnya. Dan berhasil guys. John Wick akhirnya memberi kesempatan kepada Eve dengan memberinya waktu selama 30 menit untuk menyelesaikan misinya. Dan jika lebih dari 30 menit, Eve akan menerima konsekuensinya. Tak mau membuang waktu, Eve pun melanjutkan misinya. Terlihat Eve memberi tanda kehadirannya kepada Chancellor yang membuat Chancellor kembali memerintahkan warga yang masih tersisa untuk segera memburu Eve. Kemampuan Eve pun kembali diuji. Ia harus menghadapi puluhan anak buah Chancellor. Dengan skill bela diri yang ia miliki, tampak Eve menghajar satu persatu lawannya dan mengirim mereka ke alam baka. Melihat kondisi yang semakin tidak memungkinkan, Amir Khan pun menyarankan untuk membawa Chancellor pergi demi keselamatannya. Sementara di tempat lain, Eve yang masih bertarung dengan salah satu anak buah Chancellor akhirnya berhasil memenangkan pertarungan itu dengan bantuan John Wick yang ternyata sudah memantau dengan senjata AWM-nya. Tak hanya itu, John Wick ikut membantu Eve menghabiskan satu persatu anak buah Chancellor. Dan di luar, terlihat Eve berhasil menghadang Chancellor yang berusaha kabur. Chancellor pun keluar dari mobilnya, berniat ingin menenangkan Eve sembari berkata kalau semua tidak akan pernah kembali lagi. Ayahnya lah yang telah memilih keputusannya. Lalu tiba-tiba Eve pun berhasil membalaskan dendamnya dan berhasil menyelamatkan adik sepupunya. Sementara John Wick mengkonfirmasi Ruska Roma kalau Eve sudah tewas. Film pun berakhir dengan bertemunya kembali Xavier dan putrinya. Lalu Eve yang masih tetap meneruskan profesinya menjadi seorang pembunuh handal, tapi kali ini dengan hati yang tenang. Itu dia guys, alur cerita film Ballerina. Meski balas dendam bukanlah jalan satu-satunya dalam menyelesaikan masalah, tapi dari film ini dapat kita lihat seberapa pentingnya keluarga bagi kehidupan kita.
Terlihat dari segala upaya yang dilakukan Eve untuk almarhum ayahnya dan bagaimana Eve mempertemukan kembali Xavier dan putrinya meski harus mengorbankan nyawanya. Sampai di sini dulu, kita bertemu kembali di alur cerita film berikutnya, tentunya hanya di channel ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.